sahabat-sahabat, jangan lupa di subscribe channel YouTube Ansur Parung Panjang. Subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da wa la rasula ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat di bulan suci Ramadan, yang mana bulan Ramadan merupakan bulan yang sangat spesial bagi seluruh umat Islam di dunia. Dan alhamdulillah pada kesempatan tahun ini kita sama-sama masih bisa menjalankan ibadah di bulan puasa meskipun dalam kondisi pandemi atau corona COVID-19. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dari ayat inilah maka awal mula ditentukannya puasa atau disyariatkannya puasa berdasarkan yaitu firman Allah surat Al-Baqarah ayat 183. Perlu kita ketahui bahwa puasa di awal ketentuan atau di awal yang dilaksanakan pada tahun 2 Hijriah dibandingkan dengan sekarang sangat berbeda. Kalau dulu puasa itu ya puasa siangnya, kemudian berbuka pas maghrib, kemudian makan sampai sholat isya, itu diperbolehkan untuk berhubungan badan dengan istri, tetapi setelah sholat isya itu tidak diperbolehkan kembali sampai dengan tergenamnya matahari atau sampai tiba waktunya berbuka. Namun kemudian ayat kemudian dalam surat Al-Baqarah diperbolehkan bahwasannya orang yang berpuasa setelah berbuka kemudian melaksanakan atau yang disebut dengan berhubungan badan sampai dengan sebelum terbit matahari itu diperbolehkan. Maka dalam surat ini cukup jelas bahwasannya umat Islam diwajibkan berpuasa. Karena kenapa kita diwajibkan berpuasa? Karena sebagaimana tadi disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan. Makna kutiba di sini adalah faradha, berarti telah diwajibkan kepada muslim, tentunya memenuhi syarat-syarat ketentuan di dalam fikih. Faradha berarti sudah diwajibkan kepada
kita untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada umat-umat terdahulu. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kita semuanya menjadi orang-orang yang bertakwa. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makna puasa itu sendiri dalam bahasa disebut dengan al-imsaku atau menahan. Dicontohkan seperti ini. Menahan lapar, menahan haus itu disebut al-imsaku atau menahan. Tetapi kalau menurut definisi syar'an ya, atau istilah, maka puasa ini menahan tidak makan dan minum dari mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, maka orang yang menjalankan puasa harus mampu menahan dirinya, tidak makan dan minum. Itu sudah cukup sebetulnya. Tetapi puasa itu agar kita pahalanya atau mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, harus juga menahan dari segala hal-hal yang menghilangkan pahala puasa. Kita contohkan, misalkan orang yang berpuasa tidak hanya menahan diri dari lapar dan haus, tetapi juga harus bisa atau harus mampu menahan dirinya dari dari hal-hal yang bisa mengurangi bahkan menghilangkan pahala puasa. Seperti gibah, kemudian menggunjing, kemudian ngomongin orang. Nah, inilah yang harus kita hindari supaya puasa kita menjadi bermakna dan bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana hadis Rasulullah SAW, kullu amalin ibn Adam lahu illa siyama fa innahu li wa anna asibi. Jadi setiap amal Ibnu Adam atau disebut dengan anak Adam itu untuk Allah, fa innahu li, pahalanya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi para hadirin rahimakumullah, di dalam bulan puasa Ramadan ini marilah kita sama-sama ya meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semuanya mampu menuju kepada yang disebut dengan dalam Al-Quran adalah orang-orang yang bertakwa, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.